Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamala Maratu Solihah dengan NIM 210564067. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah di luar KUHP di bawah dosen pengampu Ibu Ayu Efrita Dewi, SHMH. Baiklah, untuk yang pertama yaitu definisi informasi dan transaksi elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, electronic data interchange atau EDI, surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan garing atau media elektronik lainnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menjelaskan secara rinci apa saja perbuatan yang dilarang. Bagi mereka yang melanggar Undang-Undang ITE, berpotensi mendapatkan hukuman atau sanksi berupa denda hingga kurungan penjara. Adapun manfaat dari UU ITE ini ialah yang pertama, menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. Dua, mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tiga, salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet. Empat, melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online. Selanjutnya, pelaksanaan UU ITE di kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, semua transaksi dan sistem elektronik serta perangkat pendukung memperoleh perlindungan hukum. Yang kedua, masyarakat mampu memaksimalkan potensi ekonomi secara digital. Yang ketiga, peningkatan potensi pariwisata melalui e-tourism dengan mempermudah penggunaan teknologi informasi. 4. Trafik internet yang tersedia di Indonesia dimanfaatkan untuk kemajuan masyarakat dengan cara membuat konten edukasi dan konten-konten bermanfaat lainnya. Dan yang kelima, produk-produk ekspor diterima tepat waktu yang membuat potensi kreatif masyarakat bisa lebih maksimal untuk bersaing dengan negara lain. Selanjutnya, perbuatan yang dilarang UU ITE. Yang pertama, menyebarkan video asusila. Perbuatan pertama yang dilarang dalam Undang-Undang ITE adalah orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garing atau mentransmisikan dan garing atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ini diatur dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE. Yang kedua, judi online. Selanjutnya, pada pasal 27 ayat 2 UU ITE memuat larangan perbuatan yang memuat perjudian. Hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga, pencemaran nama baik. Pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE juga mengatur tentang pencemaran nama baik. Pelaku yang dijerat dengan pasal ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Selanjutnya, pada revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 dijelaskan bahwa ketentuan pada pasal 27 ayat 3 merupakan delik aduan. Yang keempat, pemerasan dan pengancaman. Orang yang melakukan pemerasan dan pengancaman juga berpeluang dijerat pada pasal 27 ayat 4 UU ITE. Hukumannya ialah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kelima, berita bohong. Berita bohong juga dilarang dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang keenam, ujaran kebencian. Orang yang menyebarkan informasi dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas ras, suku dan agama dan antar golongan juga merupakan perbuatan yang dilarang dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE. Dan yang ketujuh, teror online.
Pada pasal 29 UU ITE mengatur perbuatan teror online yang dilarang. Pasal ini menjerat setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Hukuman bagi pelaku teror online yang bersifat menakut-nakuti orang lain adalah pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Perbuatan lain yang perbuatan lain yang dilarang dalam Undang-Undang ITE yaitu yang pertama, mengakses, mengambil dan meretas sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun terdapat dalam pasal 30, melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap sistem elektronik milik orang lain dari publik ke private atau sebaliknya, pasal 31, mengubah, merusak, memindahkan ke tempat yang tidak berhak, menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik, serta membuka dokumen atau informasi rahasia, pasal 32, mengganggu sistem elektronik, terdapat dalam pasal 33, menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak termasuk sandi komputer dan kode akses untuk pelanggar larangan yang telah disebutkan pasal 34, pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan pengerusakan pada pasal 35. Dampak negatif dari UU ITE ialah satu, membatasi kebebasan berpendapat, terutama dalam beropini dan memberikan kritik. Yang kedua, menimbulkan kesewenang-wenangan para penegak hukum dalam menentukan orang yang tersandung UU ITE bersalah dan layak dipidanakan tanpa memilah dan memilih unsur pasal mana yang dilanggar. Tiga, menjadi instrumen sebagian kelompok dalam rangka balas dendam, bahkan menjadi senjata untuk menjebak lawan politik. 4. Kurang menjamin kepastian hukum karena putusan terkait pasal-pasal multitafsir menjadi beragam bahkan bertolak belakang. 5. Memicu keresahan dan perselisihan masyarakat yang dengan mudah melaporkan kepada penegak hukum dan menambah sumber konflik antara penguasa dan anggota masyarakat. Dan keenam, tidak efektif karena beberapa pasal merupakan duplikasi aturan KUHP, seperti pasal 27 ayat 3 UU ITE terkait penghinaan dan pencemaran nama baik telah diatur pada pasal 310 dan 311 KUHP. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga dapat dipahami. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.